dalam pihak tidak puas terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Torglo mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya, ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Torglo. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di DPN Medan tersebut. PS Torglo tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus. PS Torglo tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya, yang kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan, dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Kebalik nih, ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glow juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan, ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glow kalah, PS Glow kalah, MS Glow harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan pengadilan niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glow akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya. Alasan kami mengajukan upaya hukum kasasi karena jelas, karena merek ini adalah hak kekayaan intelektual yang perlu sangat dihargai ya, dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Kenapa? Karena memang kita sama-sama ketahui bersama, mungkin saya nggak usah sampaikan atau saya nggak usah jelaskan terlalu detail, kan semua teman-teman juga sudah tahu. Yang duluan atau yang mengeluarkan merek pertama kali adalah MS Glow. Kita tidak usah ada perdebatan di situ sebenarnya, kan faktanya seperti itu. Makanya kami menganggap hak kekayaan intelektual itu perlu dihargai dan dilindungi. Kenapa? Untuk mendukung iklim bisnis yang sehat ya. Saat ini juga saya sampaikan bahwa karena isu di luaran bahwa MS Glow diminta untuk menghentikan, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam putusan tidak ada, ini putusan juga saya jelaskan, dalam putusan tidak ada amar yang menyatakan menghukum atau apapun itu untuk melarang memproduksi atau mengedarkan, tidak ada sama sekali. Nanti bisa dilihat di website, saya nggak usah menjelaskan buktinya apa. Silakan melihat di website Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ya. Silakan teman-teman media melihat di website, itu sangat terbuka, transparan. Silakan melihat, itu banyak saya lihat di media mengutip
bahwa ada amar putusan seperti itu sama sekali tidak benar. Jadi amar putusan yang menghukum, melarang, dan mengedarkan itu tidak ada. Saya tegas sampaikan tidak ada. Jadi silakan dilihat di website Pengadilan Negeri Surabaya, itu jelas hanya 2 poin yang dikabulkan. Ya. Saya kembali lagi bahwa MS Glow saat ini tetap menjalankan produksinya dan menjalankan bisnisnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena keputusan PN Niaga Surabaya itu belum berkekuatan hukum dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya ini masih ada upaya hukum sehingga belum final. Jadi apa yang disampaikan atau diputuskan itu belum final, sehingga MS Glow tetap melakukan penjualan seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat atau menghentikan produksi tersebut. Intinya seperti itu. Kami berharap semoga keadilan dapat ditegakkan dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya buat semua pihak. Artinya kami berharap di sini adalah bahwa MS Glow selaku pemilik merek pertama atau pemilik merek yang menggunakan pertama kali bisa mendapatkan keadilan.